Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan, kisah tentang, kenapa Salabah ditolak zakatnya. Terima kasih untuk menonton sampai akhir video, untuk mendapatkan manfaat, dari kisah ini, yuk kita simak kisahnya. Salabah bin Hatib al-Ansar, atau dikenal dengan Salabah, adalah salah seorang sahabat Rasulullah, yang disebutkan dalam Al-Quran. Hidupnya amat sangat kekurangan. Dikisahkan, Salabah termasuk orang-orang pertama yang menyatakan diri masuk Islam. Pada masa itu, Islam masih menjadi agama baru yang dibawa Rasulullah. Salabah dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan rajin salat berjamaah bersama Rasulullah. Namun, ada suatu hal yang membuatnya akhirnya kufur nikmat hingga tergolong sebagai orang yang ingkar. Al-Kisah, Salabah ini sangat miskin dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, Salabah sangat rajin mengerjakan semua waktu salat di masjid secara berjamaah. Namun, ada satu kebiasaan Salabah yang mengundang tanya Rasulullah, yaitu dia selalu bergegas pulang setelah selesai melaksanakan sholat. Berbeda dengan sahabat lainnya yang masih meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kesempatan, ketika Salabah bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggilnya. Setelah Salabah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Salabah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Salabah pun menjawab, "Sesungguhnya saat ini, di rumah ada seorang yang menungguku, ya Rasul. Dia menungguku untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan salat. Aku hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika aku sholat, maka istriku akan bersembunyi, hingga aku datang untuk kembali." Salabah menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengarnya pun merasa sangat terkesan, dengan Salabah lalu mengizinkannya untuk segera kembali. Pada suatu hari, Salabah meminta kepada Rasulullah, untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya raya, untuk meluruhkan hati Rasulullah. Salabah sampai mengucapkan sumpahnya, "Demi Zat yang telah mengutusmu, dengan hak. Jika engkau memohon kepada Allah, lalu Dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Setelah meminta hingga 3 kali, dan 3 kesempatan berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan memegang janji Salabah. Beliau akhirnya mengamini keinginan Salabah, dan berdoa untuknya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya rezeki, dan memberkahinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, hingga menghasilkan susu yang banyak untuk dijual. Memegang janjinya pada Rasulullah, pada awalnya Salabah masih teguh bersikap istiqomah, saat memenuhi panggilan jihad pada Perang Badar. Semakin lama, Salabah pun semakin kaya. Namun, semakin bertambah kekayaannya, semakin berkurang keimanan Salabah. Dia menjadi jarang ikut sholat berjamaah di masjid, bahkan ia meninggalkan sholat Jumat. Salabah juga bersikap kikir, dengan menghindari kewajiban berzakat. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Berulang kali Rasulullah mengutus orang untuk mengambil zakat dari Salabah, tapi sebanyak itu pula Salabah selalu berkelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya, yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan, tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Firman Allah mengenai kisah Salabah ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Namun, ternyata mereka mengingkari janji. Quran Surat At-Taubah 75-76. Ketika ayat itu disampaikan, Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah, yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Rasulullah, dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun,
Rasulullah tak mau menerimanya, dan bersabda, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian, Salabah yang sangat menyesal, melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Akibat sikap Salabah yang kikir dan ingkar pada janjinya, secara perlahan kekayaannya menghilang, hingga akhirnya dia bangkrut. Demikianlah kisah Salabah yang kikir, dan diberikan nikmat tapi ia tidak menjalankan perintah Allah. Kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat muslim, agar menghindari sifat kikir. Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengkisahkan kisah ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tentunya, syukron.